Halo, berjumpa lagi dengan kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, Prodi Pendidikan Sosiologi semester 5 kelas B. Seperti biasa, pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai tugas sosiologi ekonomi. Materi yang akan dibawakan pada kesempatan ini tentang pandangan Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber mengenai ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan hasil kerjanya. Produksi. Pengertian produksi. Secara etimologi, kata produksi berasal dari bahasa Inggris. Pembuatan hasil, sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, produksi diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil. Penghasilan, pengertian produksi tersebut mencakup segala kegiatan, termasuk prosesnya yang didapatkan menciptakan hasil. Penghasilan dalam pembuatan. Dengan demikian, produksi dapat diidentifikasikan sebagai proses dari segala kegiatan untuk membuat atau menghasilkan hasil. Dari kegiatan produksi adalah produk, yang nama dalam kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikannya sebagai satu, barang atau jasa yang dibuat atau ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Dua, benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi. Pandangan para ahli tentang produksi. Menurut Karl Marx, mengatakan manusia adalah makhluk yang mampu melakukan kerja. Manusia dianggap sebagai produsen melalui kerja yang dilakukannya. Proses kerja yang dilakukan menghasilkan suatu produk merupakan hakikat manusia yang membedakannya dari makhluk lainnya, seperti binatang. Dalam kapitalisme, manusia sebagai pekerja tidak lagi mempunyai kontrol atas potensi yang terkandung dalam kerja mereka. Potensi yang dimaksudkan Marx adalah tenaga kerja. Kepada kapitalis dipertukarkan dengan benda abstrak yang terdapat dalam upah. Dalam kapitalisme dikenal sistem upah kerja. Kerja atau produksi tidak dianggap sebagai tindak pemenuhan kebutuhan atau konsumsi, namun sekedar sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan. Manfaat tenaga kerja tidak lagi ditemukan pada kemampuan untuk menghasilkan objek yang dapat memenuhi dan mengembangkan kebutuhan pekerja, tetapi sebagai benda abstrak yang dapat dipertukarkan dengan upah. Pertukaran tersebut menyebabkan tenaga kerja menjadi komoditas, sehingga manfaat tenaga kerja tidak lagi ditemukan pada kemampuan untuk menghasilkan objek yang dapat memenuhi dan mengembangkan kebutuhan para pekerja, namun sebagai benda abstrak yang dapat dipertukarkan dengan upah. Corak produksi primitif, yaitu ragam kesukuan yang terkait dengan bentuk produktif. Produksi primitif seperti berburu, meramu, penggembalaan, dan pengolahan lahan secara sederhana. Dalam buku The German Ideology, Marx dan Engels mengemukakan ada 4 corak produksi atau formasi sosial dalam sejarah manusia, yaitu yang pertama corak produksi primitif, yaitu ragam kesukuan yang terkait dengan bentuk produksi primitif seperti berburu, meramu, penggembalaan, dan pengolahan lahan secara sederhana. Yang kedua, formasi sosial perbudakan, seperti pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Yang ketiga, formasi sosial feodal yang merujuk pada tatanan sosial ekonomi Prancis dan Inggris sejak abad ke-8 hingga menjelang revolusi Prancis pada tahun 1789. Yang keempat, corak produksi kapitalis yang sudah muncul sekitar abad ke-16 dan menjadi dominan dengan revolusi industri. Yang kedua, menurut Emile Durkheim, dalam bukunya Division of Labor in Society, Durkheim menjelaskan tentang dua tipe masyarakat, yaitu masyarakat solidaritas
organik, dan masyarakat solidaritas mekanik. Masyarakat solidaritas mekanik ditandai dengan pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif yang kuat, dominannya hukum represif, saling ketergantungan yang rendah, dan kolektivitas yang tinggi. Masyarakat solidaritas organik memiliki ciri tingginya spesialisasi pekerjaan, rendahnya kesadaran kolektif, dominannya hukum restitutif individual, nilai abstrak dan umum sebagai konsensus terpenting dalam komunitas, dan saling ketergantungan yang tinggi. Karakteristik yang ada pada masyarakat solidaritas mekanik merujuk pada masyarakat pedesaan, sementara karakteristik masyarakat solidaritas organik merujuk pada masyarakat perkotaan. Durkheim memandang masyarakat sebagai satu kesatuan normatif yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Karena meningkatnya populasi, kepadatan penduduk, dan pembagian kerja dalam masyarakat, ia akan mengubah masyarakat solidaritas mekanik menjadi masyarakat solidaritas organik. Durkheim menjelaskan perubahan masyarakat solidaritas mekanik kepada solidaritas organik melalui proses pertambahan penduduk yang disertai kepadatan moral yang berupa pertambahan komunikasi dan interaksi di antara para anggota. Konsekuensi perjuangan hidup menjadi tajam, maka untuk mencegah terjadinya konflik diadakanlah spesialisasi pekerjaan. Yang ketiga, menurut Max Weber, dalam bukunya The Protestant Ethics and Spirit of Capitalism, Weber menjelaskan bahwa penganut Protestan yang mempercayai konsep predestinasi yang memotivasi mereka untuk setia terhadap pekerjaan, berprestasi dalam pekerjaan, membatasi konsumsi serta gaya hidup yang rasional dan sistematis. Konsep predestinasi sendiri adalah gagasan bahwa keselamatan abadi di akhirat atau masuk surganya seseorang telah ditentukan oleh Tuhan, yang ditandai dengan kesuksesan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh pekerjaan. Distribusi. Pengertian distribusi secara etimologi, kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribution yang berarti penyaluran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata distribusi diartikan sebagai penyaluran atau pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Sementara menurut para ahli ekonomi klasik, distribusi adalah alokasi nilai-nilai langka yang dikaitkan dengan pertukaran sosial. Barang atau jasa yang dimiliki nilai-nilai langka memperoleh nilai kelangkaan tersebut karena dikaitkan dengan aktivitasnya yang terhubung dengan tenaga kerja, kapital, tanah, atau organisasi. Dalam pandangan sosiologi, distribusi dapat dimengerti sebagai suatu perang hubungan sosial yang melaluinya orang mengalokasikan barang dan jasa dihasilkan. Distribusi juga menunjuk suatu proses dari produksi barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa produksi merupakan proses perantara antara produksi dan konsumsi. Pendapat para ahli tentang distribusi. Yang pertama, menurut Karl Marx, dalam bukunya Kapital, A Critique of Political Economy, Marx menjelaskan bahwa 3 tipe sirkulasi komoditi yang dialami umat manusia sepanjang sejarah, yakni 1. Tipe KK, yaitu sirkulasi komoditi yang sangat sederhana, di mana suatu komoditi ditukar langsung dengan komoditi yang lainnya atau sistem barter. Yang kedua, tipe KUK, yaitu sirkulasi komoditi yang dikonversikan dengan uang, kemudian dikonversikan lagi ke dalam bentuk komoditi yang lainnya. Yang ketiga, tipe UKU, tipe sirkulasi di mana uang ditukarkan untuk membeli komoditi, kemudian dijual lagi untuk memperoleh uang. Berdasarkan ketiga tipe sirkulasi komoditi tersebut, dapat dikatakan bahwa tipe sirkulasi komoditi yang pertama dan kedua itu berlaku di masyarakat prakapitalis. Sementara tipe sirkulasi ketiga
berlaku di masyarakat kapitalis di mana uang dijadikan sebagai modal untuk memperoleh uang lagi dalam jumlah lebih atau akumulasi kapital. Menurut Marx, komoditi yang merupakan hasil dari aktivitas produktif sekaligus sebagai aspek kemanusiaan dari para aktor tidak lagi dapat dikontrol oleh aktor dalam jaringan hubungan sosial. Segala sesuatu dapat dibeli dengan uang, termasuk harkat dan martabat manusia. Konsekuensi logis dari keadaan ini adalah aktor merasa terasing terhadap diri dan dunia sosialnya. Yang kedua, Max Weber. Dalam bukunya Economy and Society, Weber menjelaskan tindak sosial di pasar yang bermula dari persaingan dan berakhir dengan pertukaran. Pertukaran menunjukkan pola dasar dari semua tindakan sosial rasional. Ia juga menjelaskan tentang konflik atau dalam pasar atau market strömning. Pengertian konsumsi. Konsumsi dalam pandangan sosiologi sebagai masalah selera, identitas, atau gaya hidup. Maksudnya terkait kepada aspek-aspek sosial budaya. Sosiolog memandang dari segi selera sebagai sesuatu yang dapat berubah, difokuskan pada kualitas simbolik dari barang, maksudnya jika dilihat orang menjadi menarik dan modis, dan tergantung pada persepsi tentang selera orang lain. Konsumsi adalah kegiatan atau tindakan mempergunakan komoditas, barang atau jasa untuk memenuhi keinginan dengan cara atau sikap yang umum, yang dipengaruhi oleh struktur dan penata sosial di sekitarnya. Skemanya adalah struktur dan pola serta cara dan sikap penata sosial dalam kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah tindakan atau kegiatan mempergunakan barang atau jasa di mana tindakan itu didasarkan pada makna subjektif, rasionalitas, emosi, dan motif tertentu dari individu agar dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Berikut pendapat para ahli tentang konsumsi. 1. Pendapat Karl Marx. Dalam bahasanya mengenai komoditas, Marx membedakan antara alat-alat produksi dan alat-alat konsumsi. Produksi adalah komoditas yang memiliki suatu bentuk di mana komoditas memasuki konsumsi produktif. Sedangkan alat-alat konsumsi didefinisikan sebagai komoditas yang memiliki suatu bentuk di mana komoditas itu memasuki konsumsi individual dari kelas kapitalis dan pekerja. Konsekuensi logis dari pembagian tersebut adalah pembagian jenis konsumsi, yaitu konsumsi subsistensi dan konsumsi mewah. Konsumsi subsistensi merupakan alat-alat konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok kelas pekerjanya yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Sementara konsumsi mewah adalah aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh kelas kapitalis yang hanya mengeluarkan nilai surplus yang tidak diberikan kepada pekerja. Yang kedua, pendapat Emile Durkheim. Durkheim membagi dua tipe solidaritas masyarakat, yaitu mekanik dan organik. Pada masyarakat yang mempunyai karakteristik solidaritas mekanik, pola konsumsi mereka relatif seragam. Sementara pada masyarakat yang mempunyai karakteristik solidaritas organik, seperti kota, pola konsumsi mereka relatif berbeda atau tidak seragam. Keseragaman pola konsumsi pada masyarakat yang berlandaskan pada solidaritas mekanik terjadi karena rendahnya spesialisasi pekerjaan, sehingga penghasilan yang mereka dapatkan dari pekerjaan yang relatif tidak jauh berbeda. Sementara pada masyarakat yang berkarakteristik solidaritas organik, spesialisasi pekerjaannya sangat tinggi, sehingga penghasilan yang mereka dapat dari pekerjaan pun relatif jauh berbeda antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, pendapat Max Weber. Dalam etika Protestan, seorang didorong untuk bersifat asketik
di dunia, yaitu suatu komitmen untuk membatasi diri dari keinginan jasadi, indrawi atau kenikmatan yang bersifat materialistik, termasuk pola konsumsi. Dalam Ekonomi and Social, Weber menyatakan bahwa tindakan konsumsi dapat dikatakan tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku dari individu lain. Oleh karena itu, diarahkan pada tujuan tertentu. Max Weber menyatakan bahwa tindakan konsumsi dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Sekian materi yang kami bawakan pada kesempatan ini. Bagi saudara semua, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.